Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Farida dari Prodi PAI Fakultas FAI Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan. Untuk materi yang pertama, di sini ada perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan itu artinya adalah bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia itu dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan kita saat berolahraga, dan bisa juga dari genetik orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan itu adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kecakapan kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Lalu selanjutnya ada materi yang kedua, yaitu lifespan. Lifespan ini menurut ahli perkembangan masa hidup Paul Batts, lifespan perspektif itu memandang bahwa perkembangan manusia yang berlangsung seumur hidup itu terbagi menjadi 5. Ada multidimensi, multi-arah, plastis, multidisiplin, dan kontekstual. Yang pertama, perkembangan manusia bersifat multidimensi. Maksudnya itu, setiap individu pasti memiliki karakteristik yang berbeda antara individu satu dengan individu yang lain. Lalu yang kedua, perkembangan manusia bersifat multi-arah, yaitu perubahan yang dialami oleh seseorang karena berada atau condong dalam situasi dan kondisi tertentu. Lalu selanjutnya, ada teori yang bersifat plastis. Fase ini itu menjelaskan bahwa manusia itu memiliki penurunan kemampuan kognitif yang diiringi dengan pertambahan usia. Lalu ada yang selanjutnya, ilmu perkembangan yang bersifat multidisiplin, yaitu ilmu yang berhubungan dengan disiplin ilmu seperti ilmu tentang kedokteran, astronomi, sosiologi, psikologi, dan ilmu tentang saraf. Lalu yang terakhir, ada perkembangan manusia yang bersifat kontekstual. Perkembangan ini terjadi pada perubahan individu yang mengikuti perkembangan zaman. Yang menimbulkan pertama ada pengaruh normatif berdasarkan usia, pengaruh normatif berdasarkan sejarah, dan yang terakhir adalah peristiwa-peristiwa hidup yang bersifat individual yang berdampak pada biologis dan lingkungan terhadap perkembangan. Lalu ada lifespan yang berkaitan dengan keislaman. Dalam psikologi Islam, manusia itu memiliki struktur ruh yang keberadaannya menjadi esensi manusia. Struktur ruh ini memiliki alam tersendiri yang disebut alam arwah, yang mana alam tersebut ada di luar dan di dalam alam manusia. Alam ruh di luar alam dunia ada kalanya sebelum kehidupan dunia dan ada kalanya sesudahnya. Oleh sebab itu, kehidupan manusia meliputi 3 alam, yaitu alam perjanjian, alam dunia, dan alam akhirat. Lalu selanjutnya ada materi yang ketiga, yaitu teori-teori psikologi perkembangan, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama ada teori biologis. Teori biologis atau teori-teori maturasional. Tokohnya itu ada Arnold Gesell. Beliau berasumsi perkembangan diarahkan dari dalam maturasi biologis, yaitu berjalan, berbicara, dan mengontrol diri. Lalu yang kedua ada teori-teori psikoanalisis. Tokohnya adalah Sigmund Freud. Beliau berasumsi perilaku dan proses mental manusia dimotivasi oleh kekuatan-kekuatan dan konflik-konflik dari dalam. Manusia itu memiliki sifat kesadaran dan kontrol atas kekuatan tersebut. Perilaku manusia menjadi lebih rasional dan bisa menerima sosial. Lalu yang ketiga ada teori psikososial. Tokohnya adalah Erik Erikson. Beliau berasumsi ada 3. Yang pertama, perkembangan itu kepribadian manusia terjadi sepanjang rentang kehidupan. Lalu yang kedua, perkembangan kepribadian manusia dipengaruhi oleh interaksi sosial, hubungan dengan orang lain. Lalu yang ketiga, perkembangan kepribadian manusia itu ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam mengatasi krisis yang terjadi pada setiap tahapan sepanjang rentang kehidupan. Lalu teori yang terakhir ada teori kognitif. Tokohnya adalah dari Jean Piaget. Beliau berasumsi teori perkembangan kognitif adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana
anak beradaptasi dan menginterpretasikan dengan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Dan materi yang keempat adalah konsep perkembangan dalam masa kandungan atau masa pranatal. Masa pranatal itu dimulai ketika pertemuan antara sperma dengan sel telur yang kemudian berubah menjadi calon manusia. Proses tersebut berlangsung kurang lebih 9 bulan 10 hari atau 42-43 minggu. Para ahli menyebutnya sebagai masa perubahan evolusi janin dalam kandungan. Nah, biasanya masa prenatal itu dilihat dari aspek segi kebutuhan gizinya. Makanan yang dianjurkan pada saat hamil itu pasti berupa makanan-makanan yang bergizi, 4 sehat dan 5 sempurna. Dan dilihat juga dari segi emosionalnya. Stres itu biasanya menyebabkan diproduksinya hormon-hormon yang diberikan melalui plasenta dan masuk ke dalam peredaran darah bayi, sehingga bayi menerima pesan-pesan tersebut. Dengan cara itu, struktur kimia tubuh yang paling mendasar pada bayi dibentuk sedikit demi sedikit oleh ibunya. Kondisi emosi tertentu yang sering terjadi atau berlangsung lama pada sang ibu dapat mengakibatkan perubahan-perubahan organik dalam bayi yang belum lahir. Bayi yang berat lahir rendah dan sering menangis kebanyakan terlahir dari ibu yang sangat cemas selama kehamilan atau mempunyai sikap negatif terhadap kehamilannya, sehingga janin tumbuh. Jalur perkembangannya tergantung pada informasi yang diterima lewat darah ibunya. Materi yang kelima ada konsep perkembangan bayi. Konsep perkembangan bayi ini dibagi menjadi 5 aspek. Yang pertama dari segi biologis, kognitif, psikososial, bahasa, dan motorik. Yang pertama kita bahas dari tinjauan pada segi biologisnya. Itu dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode partunet dan periode neonat. Yang pertama, periode partunet ini dimulai pada saat kelahiran sampai antara 15 dan 30 menit sesudah kelahiran. Nah, yang kedua, periode neonat ini, dimulai dari pemotongan dan pengikatan tali pusar sampai sekitar akhir minggu kedua dari kehidupan pasca matur. Lalu aspek yang kedua itu adalah aspek kognitif. Aktivitas kognitif terpusat pada aspek alat dria atau sensorik dan gerak motorik. Artinya, dalam peringkat ini, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat drianya dan pergerakannya. Lalu yang ketiga, kita lihat dari aspek psikososial. Aspek psikososial bayi itu baru lahir pada umur 0-2 minggu yang disebut neonatal. Dan aspek psikososial bayi yang kedua pada umur 2 minggu sampai 2 tahun. Lalu kita lihat dari segi aspek bahasa bayi baru lahir pada umur 0-2 minggu atau yang disebut dengan neonatal. Itu menangis dan suara eksplosif. Apa sih suara eksplosif? Kadang-kadang bayi baru lahir itu mengeluarkan suara eksplosif seperti nafas yang berat. Suara itu merupakan ucapan tanpa arti atau tujuan dan terjadi secara kebetulan kalau otot-otot suara mengerut. Dan yang terakhir adalah aspek motorik. Aspek motorik ini dibagi menjadi 2, yaitu perkembangan motorik bayi baru lahir pada umur 0-2 minggu dan umur 2 minggu sampai 2 tahun. Perkembangan motorik bayi baru lahir umur 0-2 minggu itu biasanya gerakan menyeluruh dan gerakan-gerakan khusus. Sedangkan perkembangan motorik bayi pada umur 2 minggu sampai 2 tahun itu seperti gerakan refleks tersenyum, gerakan tengkurap, dan juga dia bisa berguling ke kanan dengan ke kiri. Materi yang keenam itu adalah konsep perkembangan anak usia prasekolah. Yang pertama ada tahap perkembangan kognitif. Menurut Jan Piaget, anak itu memahami isu moral melalui proses yang bertahap sesuai dengan fenomena sosial dan relasi anak dengan lingkungannya. Perkembangan kecerdasan moral anak usia prasekolah yaitu kemampuan anak untuk memahami benar dan salah dan pendirian yang kuat untuk merasakan, berpikir, dan berperilaku sesuai dengan nilai moral yang didasarkan atas ketaatan akan aturan dan hukuman dari orang dewasa. Lalu, yang kedua ada tahap perkembangan fisik anak. Perkembangan fisik melalui dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh baik berat badan maupun tinggi badan serta kekuatannya.
kemungkinan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya dan juga berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Lalu yang ketiga ada tahap perkembangan emosi anak. Emosi yang meninggi pada anak-anak itu awal itu ditandai dengan meledaknya amarah yang kuat, ketakutan yang hebat, dan rasa iri hati yang tinggi. Pada masa-masa ini, anak-anak itu sulit untuk dibimbing dan diarahkan. Mereka itu biasanya lebih cenderung akan marah dan memberontak, dan juga tersinggung kalau kita peringati. Hal ini itu disebabkan oleh anak-anak keluar dari fokus mereka. Lalu yang keempat yaitu ada tahap perkembangan psikososial. Pada perkembangan ini, teman sebaya itu berperan penting terhadap perkembangan sosial anak. Kenapa? Karena lewat teman sebaya, anak bisa belajar dan mendapat informasi tentang dunia anak di luar keluarga. Pada masa ini, anak mulai mengenal dunia di luar keluarga, yaitu dengan bermain bersama teman sebayanya. Anak-anak juga akan melakukan anak-anak juga biasanya nih akan memulai membandingkan antara dirinya dengan teman-teman sebayanya. Lalu yang selanjutnya ada materi yang ketujuh, yaitu konsep perkembangan anak usia sekolah. Apa sih anak usia sekolah itu? Anak usia sekolah itu anak usia antara 6 sampai 12 tahun. Periode ini kadang disebut dengan masa anak-anak pertengahan atau masa laten, yaitu masa untuk mempunyai tantangan yang baru. Nah, kita lihat dari pertama ada konsep pertumbuhan fisiknya. Biasanya itu kekuatan otot, koordinasi, dan daya tahan tubuh meningkat secara terus-menerus. Kemampuan menampilkan pola-pola gerakan yang rumit seperti menari, melempar bola, atau bermain alat musik. Kemampuan motoriknya itu yang lebih tinggi itu adalah hasil dari kedewasaan maupun latihan. Lalu kita lihat dari perkembangan kognitifnya. Perkembangan kognitif pada anak usia sekolah adalah kemampuan untuk berpikir dengan logis tentang di sini dan saat ini, bukan tentang hal yang bersifat abstraksi. Pemikiran anak usia sekolah itu biasanya tidak lagi didominasi oleh persepsi dan sekaligus kemampuan untuk memahami dunia secara luas. Lalu yang ketiga itu bisa dilihat dari tahap perkembangan psikososialnya. Menurut Erinscon mengidentifikasi masalah sentral psikososial pada masa ini sebagai krisis antara keaktifan dan inventioritas. Perkembangan kesehatan membutuhkan peningkatan pemisah dari orang tua dan kemampuan menentukan penerimaan dalam kelompok yang sepadan serta merundingkan tantangan-tantangan yang berada di luar. Lalu yang terakhir adalah perkembangan emosional. Emosi pada anak usia sekolah itu yang dimana mulai berada di tahap dewasa, mulai memiliki emosional yang masih labil karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. Mereka belum bisa ngontrol emosi dengan baik. Dalam satu waktu, mereka akan kelihatan sangat senang sekali, tapi terus tiba-tiba mereka langsung bisa menjadi sedih atau menjadi marah. Materi yang selanjutnya itu adalah materi yang ke-8, yaitu perkembangan masa pubertas. Apa itu pubertas? Masa puber itu adalah periode yang unik dan khusus yang ditandai oleh perubahan-perubahan perkembangan tertentu yang terjadi dalam tahap-tahap lain dalam rentang kehidupan. Perubahan-perubahan fisik merupakan gejala primer dalam pertumbuhan masa remaja yang berdampak terhadap perubahan-perubahan psikologisnya. Remaja biasanya mengalami perkembangan mencapai kematangan fisik, mental, sosial, dan emosional itu berlangsung sekitar umur 13-18 tahun, yang biasa kita sebut yaitu masa anak-anak duduk di bangku sekolah menengah. Lalu bisa kita lihat di sini ada pubertas pada anak laki-laki. Yang pertama itu biasanya pertumbuhan penis dan testis. Lalu rambut di area organ seksual dan ketiak menjadi lebih tebal, mengalami mimpi basah, terbentuknya otot-otot pada tubuh. Lalu juga ada pubertas pada anak perempuan. Kita bisa lihat di sini, yaitu pasti pertama mengalami menstruasi. Lalu payudara terus tumbuh seperti orang dewasa, pinggul membesar seperti orang dewasa, dan lain sebagainya.
Masa pubertas itu bisa dilihat dari perkembangan kognitifnya, psikososial, bahasa, dan emosional. Perkembangan kognitif yaitu kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Lalu yang kedua kita lihat dari perkembangan psikososialnya. Psikologi sosial itu tidak dapat lepas dari adanya situasi sosial atau interaksi. Beberapa perkembangan perilaku psikososial itu diantaranya: pertama, pemahaman perkembangan diri dan identitas. Yang kedua, perkembangan hubungan dengan orang tua dan perkembangan hubungan dengan teman sebayanya. Lalu juga kita bisa lihat perkembangan bahasa pada masa anak pubertas itu. Dalam kasus ini, perubahan bahasa pra-pubertas dengan pasca pubertas awal terlihat pada perubahan gaya bahasa dalam penggunaan pronomina tuturan berikut ini. Misalnya, kalau pra-pubertas itu contoh, kakak sudah bilang hati-hati dong dek. Tapi beda perubahan bahasa pasca pubertas awal, seperti aku kan sudah bilang kamu harus hati-hati, atau aku sudah bilang kamu harus bisa lebih hati-hati. Dalam menggunakan pronomina tersebut, pra-pubertas dan pasca pubertas awal, yaitu menggunakan pronomina aku sebagai orang pertama yang secara langsung. Lalu yang terakhir itu kita lihat dari segi emosionalnya. Biasanya emosi yang meninggi pada masa anak-anak awal itu ditandai dengan meledaknya amarah yang kuat, ketakutan yang hebat, dan rasa iri hati yang tinggi. Pada masa-masa ini tuh anak-anak biasanya sulit buat dibimbing dan diarahin. Mereka itu cenderung lebih marah, memberontak, dan mereka biasanya lebih tersinggung apabila kita peringati. Selanjutnya ada materi yang ke-9, yaitu konsep perkembangan remaja. Definisi remaja yang dipaparkan oleh Sri Rumini, Siti Sundari, Zakia Darajat, dan Santrok. Mereka menggambarkan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa, dengan rentang usia antara 12 sampai 22 tahun, di mana pada masa tersebut terjadi proses pematangan, baik itu pematangan fisik maupun pematangan psikologisnya. Lalu ada juga di sini perubahan fisik. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja laki-laki dan remaja perempuan. Bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Selanjutnya juga perubahan pada remaja itu bisa dilihat dari perubahan kognitif, psikososial, bahasa, intelektual, dan emosionalnya. Yang pertama itu kognitifnya. Menurut Jan Piaget, remaja dalam tahapan perkembangan kognitifnya yaitu memasuki tahap operasional formal yang dialami oleh anak pada usia 11 tahun ke atas, yaitu berpikir logis, aspek perasaan dan moralnya juga telah berkembang, mulai berinteraksi dengan lingkungan, dan juga sudah mulai mampu mengembangkan pikiran moralnya. Mereka juga mampu mencapai logika dan rasio, serta dapat menggunakan abstraksi, arti simbolik dan kiasan dapat mereka mengerti. Lalu juga ada perubahan psikososialnya, yaitu yang pertama berkembangnya kesadaran akan kesunyian. Lalu adanya upaya memilih nilai-nilai sosial, mulai ada rasa tertarik terhadap lawan jenis, dan juga jaringan sosial itu sangat luas, meliputi jumlah orang yang semakin banyak dan jenis hubungan yang berbeda-beda. Lalu juga ada perubahan bahasa. Yang pertama itu terjadi peningkatan penguasaan dalam penggunaan kata-kata yang kompleks. Yang kedua, mengalami kemajuan dalam memahami metafora. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan memahami literatur yang rumit. Lalu yang terakhir, berbicara dalam kalimat yang mengandung dialek, yaitu variasi bahasa yang memiliki kosakata, tata bahasa, atau pengucapan yang khas. Selanjutnya adalah intelektual. Pada periode remaja, inteligensi berkembang semakin berluas dengan bertambahnya kemampuan remaja untuk menganalisis dan memikirkan hal-hal yang abstrak. Akibatnya remaja makin kritis dan dapat berpikir dengan baik.
Pikiran remaja sering dipengaruhi oleh teori-teori dan ide sehingga menimbulkan sifat kritis terhadap lingkungannya. Pendapat orang tua itu sering membanding-bandingkan dengan teori yang diinternalisasi remaja. Akibatnya, sering terjadi pertentangan antara sikap kritis remaja dan aturan-aturan, adat istiadat, kebebasan, dan norma-norma yang berlaku di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Yang terakhir itu ada perubahan emosional pada remaja yang bisa kita lihat di sini seperti memahami perasaan sendiri dan memiliki kemampuan untuk menganalisis mengapa mereka merasakan perasaan dengan cara tertentu. Lalu mulai mengurangi nilai tentang penampilan, dan biasanya mereka tuh lebih menekankan pada nilai kepribadian. Setelah memasuki masa remaja, individu memiliki kemampuan untuk mengelola emosinya. Terus gender berperan secara signifikan dalam penampilan emosi remaja. Implikasi pada remaja yaitu kita ambil dari teori delinkuensi. Juvenile delinquency itu merupakan suatu bentuk kenakalan atau kejahatan anak muda atau remaja yang merupakan gejala dari patologi sosial sebagai akibat dari pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Lalu, apa sih bentuk juvenile delinquency itu? Yaitu ada banyak seperti perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, pelacuran, penyalahgunaan obat, merokok, dan meminum minuman keras. Terus juga mengingkari status mereka sebagai pelajar seperti membolos pada saat jam pelajaran, terus melanggar peraturan sekolah, mengingkari status orang tua, yaitu dengan cara seperti kabur dari rumah, ngelawan sama orang tua, memusuhi keluarga, dan lain sebagainya. Penyebab juvenile delinquency ini seperti pertama, faktor biologisnya dan struktur jasmani seseorang. Yang kedua, ada sebab-sebab tingkah laku delikuen anak-anak dari aspek psikologinya. Yang ketiga, penyebab dari segala tingkah laku delikuen adalah faktor sosial psikologi seperti struktur sosial deviatif, tekanan kelompok, pengaruh sosial, status sosial, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada materi ke-10 yaitu konsep perkembangan remaja. Bagaimana perkembangan remaja itu? Perkembangan remaja itu dapat didefinisikan secara biologis sebagai perubahan fisik yang ditandai oleh permulaan pubertas dan penghentian pertumbuhan fisik. Secara kognitif sebagai perubahan dalam kemampuan berpikir secara abstrak atau secara sosial, sebagai periode persiapan untuk menjadi orang yang dewasa. Selanjutnya ada sisi kepribadian pada remaja. Yang pertama ada faktor genetik. Adanya pengaruh dari gen atau orang tua. Faktor gen ini sebagai sumber bahan mentah kepribadian seperti fisik, inteligensi, dan temperamen. Yang kedua juga bisa dilihat dari faktor lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Karena lingkungan tempat interaksi yang satu dengan lainnya seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan lain-lain. Selanjutnya kita bisa lihat dari perkembangan kesadaran beragama. Kesadaran beragama pada remaja ini dapat dilihat dari pengalaman, keimanan, dan kepribadian yang menuju realitas yang sebenarnya, yang disertai dengan penghayatan yang tulus. Individu yang sejak kecil dibimbing dengan pendekatan agama dan secara terus-menerus mengembangkan diri dalam keluarga beragama cenderung akan mencapai kematangan beragama. Kesadaran beragama merujuk kepada aspek rohaniyah individu yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang direfleksikan ke dalam kepribadian kepadanya. Lalu masa dewasa awal. Masa dewasa awal atau yang biasa kita sebut dengan early adulthood adalah pada usia belasan tahun atau awal usia 20-an tahun dan yang berakhir pada usia 30 tahun, yaitu kira-kira 20 tahun sampai 40 tahun.
Seseorang dapat dikatakan dewasa ketika mereka sudah mandiri atau telah memiliki karir, telah menikah atau membentuk sebuah keluarga. Sedangkan kalau kita lihat dari kematangan fisiologisnya, seseorang bisa dikatakan dewasa itu bila dapat menemukan identitas dirinya menjadi mandiri, terus membangun suatu hubungan. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang ke-11, perkembangan dewasa awal, yang artinya telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Masa dewasa awal itu dimulai pada usia 18 tahun sampai 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologisnya yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Lalu juga ada ciri-ciri dewasa awal, kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Selanjutnya ada perkembangan fisik dan perkembangan kognitif. Perkembangan fisik masa dewasa awal itu seperti sistem saraf, otot-otot, kelenjar endokrin. Kelenjar ini menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku yang baru. Struktur fisik atau tubuh ini meliputi seperti tinggi, berat, dan proporsi. Lalu ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini sebagai salah satu domain atau wilayah atau ranah psikologis manusia yang menurut Chaplin, hal tersebut meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, dan kesengajaan dan keyakinan. Materi yang selanjutnya, materi yang ke-12, yaitu konsep perkembangan dewasa akhir. Apa sih dewasa akhir itu? Masa dewasa akhir itu disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Lalu ada faktor perkembangan dewasa akhir. Yang pertama ada faktor perkembangan fisik, seperti daya ingat, indera pendengarannya, indera praba, daerah persendian, perubahan pada kesehatan, daerah tubuh, indera penglihatan. Juga ada faktor perkembangan psikisnya. Perkembangannya seperti perkembangan intelektual, emosional, spiritual, minat, kepribadian, dan kognitifnya. Materi yang ke-13 itu ada konsep perkembangan usia lanjut. Apa itu usia lanjut? Usia lanjut itu orang tua adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh banget dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat. Lanjutannya, perubahan fisik dalam penyesuaian diri yang terjadi pada perkembangan usia lanjut. Yang pertama itu sistem sarafnya. Penuaan sistem saraf pusat mempengaruhi banyak sekali aktivitas pada kompleks. Kehilangan neuron terjadi di seluruh bagian korteks otak dengan penyusutan lebih besar pada cuping depan dan corpus callosum. Yang kedua ada sistem sensorisnya, yaitu seperti penglihatannya, pendengarannya, rasa dan bau, terus sentuhan. Yang ketiga ada sistem kardiovaskuler dan pernafasan. Jantungnya biasanya kurang kuat dalam memompa, terus laju denyut jantungnya itu maksimum meningkat. Aliran darah keseluruhan sistem peredaran darah melambat. Hal ini berarti bahwa tidak cukup oksigen dialirkan pada jaringan tubuh selama aktivitas fisik tinggi. Yang terakhir ada sistem imun. Sistem imun mengalami malfungsi dengan beralih menyerang jaringan tubuh normal dalam sebuah respon autoimun. Sistem imun yang kurang baik bisa meningkatkan resiko orang lansia terserang berbagai banyak sekali penyakit. Orang dewasa usia tua memiliki tingkat imun kekebalan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada materi yang terakhir, yaitu adalah konsep manula. Konsep manula ini bisa dilihat dari perkembangan psikologi manula, yaitu yang pertama, lansia itu cenderung merasakan sadar atau tidak sadar akan terjadinya kematian.
Yang kedua, merasakan perubahan dalam cara hidup, merasakan perubahan ekonomi akibat pemberhentian jabatan dan peningkatan gaya hidup, lalu merasakan pensiun atau kehilangan banyak hal seperti finansial, pekerjaan sahabat, dan status pekerjaan. Merasakan penyakit kronis dan ketidakmampuan, merasakan kesepian akibat pengasingan dari lingkungan sosial, mengalami gangguan panca indera. Lansia mulai mengalami perubahan dalam konsep diri, serta lansia akan merasakan rangkaian dari proses kehilangan. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih. Sekian penjelasan tentang psikologi perkembangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.